Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara KPK malam ini menjemput paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo ini tiba di gedung KPK sekitar pukul 19:26 waktu Indonesia bagian Barat. Sebenarnya saudara, Syahrul Yassin Limpo ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan KPK pada Jumat esok. Namun sepertinya KPK melakukan langkah lebih dulu dengan menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo. Dan visual yang Anda saksikan saat ini, saudara, ini adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang sedang berada di gedung KPK menggunakan jaket hitam dan juga topi hitam, serta menggunakan masker berwarna putih. Syahrul Yassin Limpo ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada malam kemarin. Ada 3 orang tersangka yang ditetapkan oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi yang ada di lingkungan Kementerian Pertanian, saudara. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkapkan bahwa modus korupsi di Kementerian Pertanian ini, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diduga memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan uang dari pejabat dan ASN di lingkungan Kementan. SYL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon 1 dan eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank, hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di markup, termasuk permintaan uang pada para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Saudara, KPK menyebutkan bahwa Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta berperan mengumpulkan uang dari pejabat dan pegawai di lingkungan Kementan untuk diserahkan ke Syahrul Yassin Limpo, dan 2 orang ini, saudara, juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Atas arahan SYL, KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai USD 4.000 sampai dengan USD 10.000. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari SYL dilakukan secara rutin tiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Saudara, kami informasikan sekali lagi bahwa KPK malam ini menjemput paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo tiba di gedung KPK pada pukul 19:26 waktu Indonesia bagian Barat. Sebenarnya, saudara, Syahrul Yassin Limpo ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan di gedung KPK pada Jumat esok. Namun sepertinya KPK melakukan langkah lebih dulu dengan menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo pada malam hari ini. Sebelum dijemput paksa, saudara, sebelumnya pada Rabu kemarin, KPK telah mengumumkan tersangka dan Syahrul Yassin Limpo ini semestinya menjalani pemeriksaan di KPK. Namun mantan Menteri Pertanian ini mangkir dengan alasan busuk sang ibunda yang tengah sakit di kampung halamannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Di foto yang dibagikan, keluarga terlihat Syahrul Yassin Limpo ini mencium kening sang ibu Nurhayati Yassin Limpo yang terbaring sakit. Usai menjenguk ibundanya, saudara, mantan mentan ini telah tiba di Jakarta pada Kamis dini hari tadi. Keberadaan Syahrul Yassin Limpo di Makassar, saudara, ternyata tidak lama. Rabu malam, Syahrul Yassin Limpo ini sudah terpantau keluar dan perjalanan menuju bandara. Keponakan Syahrul Yassin Limpo, Devo Kadafi, menjelaskan agenda Syahrul di kota Makassar, saudara, memang hanya untuk menemui ibundanya. Jika kondisi sang ibu sudah membaik, Syahrul Yassin Limpo akan kembali ke Jakarta dan mengikuti proses hukum.
Terkait dengan penjemputan paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, saudara, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Asri Gunawan di gedung KPK. Selamat malam, Asri. Asri, selamat malam. Ya, selamat malam, Gali. Asri, bagaimana dengan pemeriksaan yang tengah berlangsung atau penjemputan paksa terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo sekarang di gedung KPK? Ya, berdasarkan pantauan kami tadi, Syahrul Yassin Limpo tiba di gedung KPK sekitar pukul 19:18 waktu Indonesia Barat. Tadi dari pintu masuk depan ini sempat menuju ke area belakang. Kami juga sempat mengejar ataupun juga berusaha untuk mendapatkan informasi dan mengikuti arah dari mobil penjemputan Syahrul Yassin Limpo. Kemudian akhirnya tiba berhenti di bagian depan gedung KPK. Tadi pas turun dari mobil, kami melihat Syahrul Yassin Limpo ini hanya seorang diri, tidak ada penasihat hukum ataupun juga kuasa hukum yang mendampingi begitu. Dan tadi dari ketibaannya di gedung KPK ini langsung naik ke atas untuk kemudian diperiksa oleh tim penyidik KPK. Dari pihak KPK sendiri belum merilis terkait dengan penjemputan paksa Syahrul Yassin Limpo, dan juga dari pihak kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo juga belum merespon kami para pewarta yang berusaha untuk mencari informasi terkait dengan penjemputan paksa ini. Sehingga untuk di mana Syahrul Yassin Limpo ini dijemput paksa, kami belum mendapatkan informasinya. Dan juga tadi kalau kita lihat ke atas artinya langsung oleh tim KPK. Kalau kita dari konferensi pers kemarin pada hari Rabu kemarin, penetapan dugaan korupsi di lingkup Limpo selaku ex-menteri Sekjen Subagda sebagai tersangka, yang langsung ditahan begitu setelah ditetapkan sebagai tersangka, ini menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 9 jam. Artinya ada kemungkinan juga dalam pemeriksaan terhadap pertanian kali ini akan berlangsung juga cukup lama begitu, karena nantinya apabila sudah ada pemeriksaan oleh tim penyidik, nanti baru diputuskan apakah akan langsung ditahan atau seperti apa. Kalau Kasdi ini langsung ditahan, tapi kalau Syahrul Yassin Limpo kita belum tahu, kita akan ikuti perkembangannya dan juga bagaimana kemudian hasil dari pemeriksaan oleh tim penyidik KPK, apakah langsung menahan Syahrul Yassin Limpo atau tidak. Dan ada satu lagi tersangka yang belum dilakukan ataupun juga belum menjalani pemeriksaan di KPK, yakni Muhammad Hatta, yang memang sampai saat ini juga kami belum mendapatkan konfirmasinya kapan kemudian akan diperiksa begitu, dan juga apakah ada kemungkinan dari KPK untuk menjemput paksa seperti kepada Syahrul Yassin Limpo. Dan kalau misalkan kita lihat dari apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo, ini mengatakan Syahrul Yassin Limpo siap dan akan kooperatif dalam menjalani proses hukum yang sedang bergulir. Gali. Asri, jika kita tahu bahwa ada 3 tersangka, 1 tersangka ini belum dilakukan pemeriksaan, singkat saja Asri, apakah juga akan dilakukan pemeriksaan atau penjemputan paksa juga seperti yang dijalani oleh mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo ini? Ya, tentu tidak menutup kemungkinan, Gali dan saudara, karena memang seharusnya Syahrul Yassin Limpo setelah memang mangkir ataupun juga berhalangan diperiksa pada hari Rabu kemarin, ini berdasarkan informasi dari kuasa hukumnya akan melakukan pemeriksaan atau menjalani pemeriksaan dan dijadwalkan ulang, sudah berkoordinasi dengan pihak KPK begitu untuk dilakukan pemeriksaan esok pada hari Jumat. Tapi ini di luar dari jadwal ataupun juga yang sudah dikoordinasikan dengan tim penyidik KPK. Dan tim penyidik KPK ini memutuskan untuk menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo di malam hari ini. Dan kita ketahui juga Syahrul baru tiba di Jakarta dini hari tadi. Sehingga memang tidak menutup kemungkinan untuk tersangka satu lagi, ex-direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta juga akan dijemput paksa oleh pihak KPK. Gali. Terima kasih Asri Gunawan atas laporan Anda langsung dari gedung KPK. Dan saudara, demikian Breaking News Kompas TV. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari pemeriksaan atau penjemputan paksa terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Apakah akan langsung ditahan seperti Sekjen Kementan sebelumnya? Kita akan nantikan bersama hasil konferensi pers KPK pada malam hari ini. Demikian Breaking News Kompas TV, saudara, saya Arizona Gali. Sampai jumpa.